dan salam sejahtera. Saya Santi Theodora Sianturi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Surabaya. Hari ini saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Bernadetta Novi Andriani SPD. Beliau ini guru bahasa Indonesia di SMK Kristen Petra Surabaya. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Santi, bagaimana kabarnya? Saya sehat, alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Novi? Puji Tuhan. Hari ini Bu Novi, saya akan mengajak Ibu berdiskusi dulu untuk observasi sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, saya sampaikan dulu tujuan dari supervisi ini. Yang pertama, saya ingin mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Sedangkan tujuan observasi agar Bu Novi lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu Novi. Kira-kira Bu Novi, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, boleh disampaikan Bu Novi? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menulis puisi dengan tema tertentu atau berdasarkan media tertentu. Baik, menulis puisi ya Bu Novi ya. Bagaimana dengan area pengembangannya Bu Novi? Untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa dapat menganalisis struktur dari puisi, kemudian untuk keterampilannya siswa mampu menulis puisi. Pengetahuan mengidentifikasi puisi, kemudian keterampilannya untuk agar siswa bisa membuat puisi, begitu ya Bu Novi ya. Oke, kira-kira Bu Novi boleh disampaikan nggak untuk rancangan pembelajaran yang akan diterapkan? Strategi pembelajarannya nanti yaitu berdiferensiasi konten dan produk. Untuk kesiapannya, siswa diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan penugasan untuk mengerjakan tugas pribadi di LKPD yang akan saya bagikan nanti. Oke, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan, Bu? Apa aja? Untuk media pembelajarannya yaitu ada video pembacaan puisi berjudul Tentang Seseorang oleh Dian Sastro, kemudian juga ada PPT puisi yang saya buat dengan menggunakan aplikasi Canva, juga ada media gambar, internet untuk puisis, laptop, alat tulis, dan LKPD. Media yang sangat banyak ya Bu Novi ya. Oke, untuk pelaksanaan boleh disampaikan kira-kira kapan, waktunya, jam pembelajaran berapa, kemudian kelas berapa yang akan dibelajar? Ya, untuk pelaksanaan pembelajarannya nanti rencana hari Senin 4 Desember 2023, jam pertama sampai kedua di kelas 11 TKJ 1. Oke, berarti itu hari ini ya Bu Novi ya. Ya, hari Senin nanti di jam pertama kedua di kelas 11 TKJ 1, begitu ya Bu Novi ya. Oke, dari percakapan singkat kita ini Bu Novi, kira-kira apa yang bisa dapatkan? ya. Saya mungkin mendapatkan media apa yang akan saya gunakan nanti, juga metodenya. Oke, silakan media apa, mohon dilengkapi ya Bu Novi. Nanti di jam pertama kedua saya akan masuk ke kelas Ibu, mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Oke, saya rasa percakapan kita pagi ini saya akhiri dulu Bu Novi. Sampai ketemu nanti di kelas 11 TKJ 1. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama, Santi, Tuhan memberkati. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak terpancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuat terus bergerak akan selalu ada. Bangsa di pulau
Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Ya, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya. Lebih-lebih sekarang cuacanya tidak menentu, kadang hujan. Kalau toh hujan, juga hujannya deras sekali. Kemudian juga panas, sehingga sekarang juga sedang marak terjadinya demam berdarah. Kita tetap jaga kesehatan dan tetap prokes. Begitu ya. Ya, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia, Bu Novi minta salah satu memimpin berdoa. Siapa bersedia memimpin berdoa? Oke, silakan Javi memimpin berdoa. Ya, Javi memimpin berdoa ya. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Ya, anak-anak, Bu Novi akan melakukan presensi. Aditya Arditanto, Canda, Christian Aron, Dani Eloiswa, Derli Kenisius, James Sujono. Baik, Bu Novi mau bertanya ke ketua kelasnya. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Jeffrey dan Calvin izin. Iya. Izin apa ya? Izin, katanya mereka ada urusan di Acara luar. keluarga. Iya. Baik, terima kasih Vincent. Ya, anak-anak, untuk menggugah semangat kita pada hari ini sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia, Bu Novi akan mengajak kalian jalan-jalan. Kita akan jalan-jalan ke Magelang. Bu Novi membawa makanan. Lydia membawa air, betul. Kemudian Justin membawa gelang, betul. Kemudian Adit membawa elang, betul. Kemudian Keviar membawa apa? Kamera. Membawa kamera, salah. Kemudian Radit membawa apa? Ati. Membawa Ati? Salah atau betul? Salah. Terus membawa apa lagi ya? Ya? Tampan. Nampan, betul atau salah? Terus terakhir membawa apa ya? Membawa gelas, betul. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik. Anak-anak, kita akan masuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, profil pelajar Pancasila yang diharapkan ketika kita belajar bahasa Indonesia hari ini yaitu beriman, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Baik, siapakah aku? Siapakah dia? Yang pertama, gue Rendra, bagus. Yang kedua siapa anak-anak? Sapardi Djoko Darmono. Kemudian yang ketiga siapa ya? Chairil Anwar, bagus. Nah, dari apa yang kita diskusikan ini? Kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Siapa tahu? Ya, Vincent? Puisi, bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita akan belajar menulis puisi. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah menganalisis struktur puisi, ya, Bu Novi mau bertanya, apa sih itu puisi? Siapa yang masih ingat? Ya, Silvanya, apa itu puisi Silvanya? Puisi itu adalah sebuah karya sastra yang mempunyai unsur puitik. Puisi adalah sebuah karya sastra yang mempunyai unsur puitis. Bagus sekali, puisi. Nah, siapa yang pernah menulis puisi? Bagus, hampir semuanya pernah menulis puisi. Terima kasih, silahkan diturunkan. Kemudian, apa sajakah kesulitan-kesulitan dalam menulis puisi? Bu Novi mau bertanya ke Megdiko. Apa saja Megdiko? Kesulitan-kesulitan dalam menulis puisi. Kesulitannya itu mencari kosakata, Cari kosakata, merangkai kata menjadi lirik yang indah, merangkai kata menjadi lirik dan dan membuat judul. Dan membuat judulnya. Mencari kosakata. Ya, nah, karena dalam menulis puisi itu
kita harus menggunakan gaya bahasa atau konotasi, tidak seperti membuat prosa yang lainnya, misalkan membuat artikel, ya toh, membuat puisi atau karya sastra seperti cerpen juga, itu kita harus menggunakan konotasi dan lambangnya. Dari liriknya itu juga harus yang padat, sehingga ketika menulis puisi atau membuat lagu itu tidak dari ujung ke ujung ya ketika menulis ya, tetapi dalam berupa bait-bait yang tidak panjang atau yang padat. Nah, puisi dan lagu ya, saya yakin semuanya pasti menyukai atau suka mendengarkan lagu. Nah, puisi dan lagu itu sama saja karena mereka terlahir dari bentuk dan makna yang sama. Puisi dan lagu. Kemudian kesulitan yang kedua tadi adalah apa, Madiko? Merangkai kata menjadi lirik yang indah, betul ya? Karena harus membuat puisi itu juga menggunakan kata-kata yang indah dengan gaya bahasa, bisa dengan gaya bahasa hiperbola, metafora dan sebagainya. Ya. Kemudian tujuan menulis puisi. Tujuannya adalah peserta didik mampu menulis puisi dengan tema tertentu atau berdasarkan media gambar. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah puisi, serba-serbi menulis puisi, jenis puisi, dan langkah-langkah menulis puisi. Unsur puitis itu yang bagaimana, Stefania? Unsur puitis itu yang bagaimana? Puitis itu ya mungkin apa yang terdapat di dalam puisi itu sendiri, seperti ada mungkin rima, lalu nada dalam pembacaan itu juga. Nada dalam pembacaan dan tentunya gaya bahasa gitu ya. Jadi gaya bahasanya yang indah. Bagus. Nah, kita lihat dulu ya puisi yang kita semua menyaksikan puisi. Kemudian silakan kalian mencari apa pesan atau makna dari puisi yang akan kalian tonton. Santai dunia riaku. Sepi dan sendiri aku benci. Bikin bingar aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Nyah saja kau pekat. Seperti berjaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok ratan putih. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terdera? Atau aku harus lari ke hutan, lalu ke pantai? Aku dengan penat dan banyak saja kau pegang, seperti berjelaga jika ku sendiri. Bosan aku dengan penat dan banyak saja kau pegang, seperti berjelaga jika ku sendiri. Ya, itu tadi adalah puisi tentang seseorang karya Rako Prijanto yang dibacakan oleh Dian Sastro. Bu Novi mau bertanya ke Ais, apa sih
makna atau pesan yang ingin disampaikan puisi tadi menurut Ais? Bercerita tentang seorang yang marah dan kesal akan kesepiannya, dan ia rela dan ingin melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan kesepian dan kesunyiannya itu. Baik, terima kasih Ais. Jadi tentang seseorang yang kesepian begitu ya. Baik, menurut Ais bagus. Beri tepuk tangan. Ya. Anak-anak, tadi sudah disebutkan oleh Silvanya pengertian puisi. Nah, kalau kita mencari dari sumber lain, baik itu dari KBBI, ya, tentu akan ada banyak sekali definisi dari puisi itu sendiri. Nah, definisi puisi yang lain adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Jadi puisi itu Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Santi, selamat siang Pak Farhan. Ya, bagaimana kabarnya Bu Novi? Ya, puji Tuhan baik. Bu Santi sendiri gimana kabarnya? Sehat. Pak Farhan sehat Bapak? Sehat. Oke, baik. Pertemuan ini Bu Novi saya gunakan. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait pelaksanaan observasi kelas yang Ibu sudah laksanakan. Tujuannya adalah hanya mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Saya akan mulai pertanyaan yang pertama, Bu Novi. Bagaimana menurut Ibu perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Perasaannya tegang, tapi puji Tuhan dapat berjalan. Bagaimana dengan tahapan pembelajarannya Bu? Apakah sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang Ibu sudah rancang sebelumnya? Pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar, tapi memang masih belum 100%. Kekurangannya mungkin karena siswa belum terlibat 100% saat ini. Oke. Setiap pembelajaran itu memang ada plus minusnya Ibu. Jadi pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Tadi Ibu menyampaikan ada kendala di siswa yang kurang aktif ya, benar ya Bu? Oke. Kalau untuk kendala tersebut kira-kira menurut Bu Novi siswanya tidak aktif itu kenapa ya Bu Novi? Mungkin karena persiapan belajarnya masih kurang dan kurang komitmen. Oke. Kesiapan belajarnya kurang komitmen, apakah ada yang lain lagi? Mungkin karena media pembelajaran. Saya garis bawahi ya Bu. Jadi ada 3 yang menyebabkan siswa kurang aktif. Yang pertama tadi kesiapan belajar siswa, kemudian komitmen siswa yang menurun, kemudian satu lagi media pembelajaran. Kira-kira nih Bu Novi, dari kesiapan belajar dulu, solusi yang Ibu bisa sampaikan untuk mempersiapkan siswa ini sudah siap menerima pembelajaran itu seperti apa kira-kira? Saya sebelum melakukan pembelajaran, saya mengecek respon siswa apabila ada yang mengantuk, saya akan bimbingan. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua tadi komitmennya yang masih menurun. Kira-kira dari Bu Novi sendiri solusinya bagaimana? Untuk komitmen yang sudah menurun, saya ajak siswa untuk mengingat kembali akan kesepakatan di awal pembelajaran. Oke. Kemudian yang terakhir, media pembelajaran. Nah, sebagai guru nih tentunya sudah tahu nih kira-kira apa yang Ibu harus persiapkan ke depan agar media pembelajaran ini bisa mendukung gaya belajar dari setiap siswa. Untuk media pembelajaran, saya sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Untuk siswa yang dengan gaya belajar kinestetik, saya beri contoh puisi, kemudian yang auditori saya bisa setelkan MP3, dan yang siswa dengan gaya belajar satunya adalah gaya belajar visual, saya berikan PDF. Dari solusi-solusi yang Ibu sampaikan tadi,
kira-kira nih Bu Novi, kalau saya menanyakan tentang waktu, berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan ketiga hal tersebut tadi? Yang diperlukan persiapannya mungkin 1 minggu sebelum pembelajaran. Oh, oke. Nah, satu lagi nih pertanyaan saya Bu Novi. Dalam proses pembelajaran Bu Novi, yang sebagai guru kita tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus mengajarkan siswa tentang KSE. KSE itu kompetensi sosial emosional. Nah, dari yang proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, KSE apa yang sudah Ibu terapkan? KSE yang sudah saya terapkan, yang pertama KSE kesadaran diri, yaitu berdoa sebelum pembelajaran. Kemudian KSE manajemen diri, yaitu siswa mampu mengatur waktu. KSE kesadaran sosial seperti menanyakan kabar siswa yang tidak mampu. Kemudian KSE berelasi dengan saling menghormati, dan KSE keputusan yang bertanggung jawab, yaitu dengan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Oke, baik Bu Novi. Saya rasa pertanyaan saya sudah cukup Bu Novi. Kita berharap nih sebagai guru, semakin hari kita harus semakin melakukan perubahan untuk pelayanan kita yang terbaik untuk siswa kita. Ya, tentunya juga Bu Novi, tadi dari solusi yang Ibu sampaikan, kita berharap Bu Novi akan menjadi guru yang lebih baik lagi dari hari ini. Oke, sekian pertemuan kita, diskusi kita hari ini Bu Novi. Terima kasih. Jika kalau misalnya terdekat ada masalah lagi, boleh menyampaikan ke saya lagi. Ya, terima kasih Bu Novi.